Saya atas nama Flaviana Ferenavati dengan NPM 332052. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan filum Coelenterata atau Cnidaria. Filum Coelenterata atau Cnidaria ini menjelaskan tentang morfologi atau bagian luar dari Coelenterata, anatomi atau bagian dalam dari Coelenterata, dan reproduksi serta daur hidup Coelenterata yang termasuk dalam filum Cnidaria, yaitu ubur-ubur, terumbu karang, hidroid, anemone, laut. Bentuk tubuh dari Coelenterata ini simetri radial atau biradial sepanjang subuh oral aboral. Filum Coelenterata ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, poli. Poli berbentuk silinder dengan bagian mulut oral yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya atau aboral melekat pada substrat. Yang kedua, medusa. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah bagian cembung yang menghadap ke bawah. Filum Coelenterata ini terdiri atas 3 lapisan sel. Yang pertama, lapisan epidermis atau di luar. Yang kedua, lapisan gastrodermis di dalam, dan di antara keduanya terdapat mesoglia. Nematocysts terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Lapisan epidermis terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidociti, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Pada sel cnidociti terdapat nematocyst. Selain nematocyst, terdapat pula spricyst dan phytocyst. Nematocyst pada Coelenterata ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, penggulung atau volvent. Yang kedua, penusuk atau penetrat. Yang ketiga ini 2 macam perekat. Yang pertama, streolin glutinat. Yang kedua, streptoilin glutinat. Yang kedua itu tadi, gastrodermis, terdiri atas beberapa macam sel. Yang pertama, sel otot pencerna yang berflagela. Yang kedua, sel kelenjar enzim. Dan yang ketiga, sel kelenjar lendir. Kebanyakan Coelenterata mempunyai nematocyst di dalam lapisan gastrodermis, kecuali hidra. Pada beberapa jenis hidra sp, di dalam gastrodermis terdapat Zoolorella yang hidup bersimbiosis. Pergerakan dari polip ini terbatas, merayap, atau meliuk-liuk. Sedangkan pergerakan dari medusa bergerak bebas. Makanan dan cara makan dari Coelenterata ini bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel, dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopodia. Pernafasan dan ekskresi dari filum Coelenterata ini dengan cara pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi.
Reproduksi dari Coelenterata ini berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual terjadi pada stadium poli melalui pertunasan dan pembelahan. Seksual terjadi pada stadium medusa. Dalam filum Coelenterata ini dibagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama, kelas hidrozoa, polisoliter atau koloni, ukuran kecil, tidak menyolok. Daur hidup poli, medusa atau keduanya umumnya memiliki velum. Yang kedua, kelas Scyphozoa. Dalam daur hidupnya, bentuk poli selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Yang ketiga, kelas Jubozoa. Medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar, memiliki velum. Yang keempat, kelas Anthozoa. Selalu dalam bentuk poli, soliter atau koloni. Kelas Hydrozoa ukurannya kecil dan tidak menyolok. Daur hidup hidrozoa ada yang berbentuk poli, medusa atau kedua-duanya. Hidup soliter atau berkoloni. Soliter artinya kuncup yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Yang kedua itu koloni. Koloni artinya itu kuncup tetap melekat pada induk, kemudian membentuk kuncup baru, hingga akhirnya tiap poli berhubungan satu sama lain. Pada poli soliter, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai poli baru yang soliter. Contohnya Hydra sp. Pada poli yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya hingga masing-masing poli saling berhubungan yang disebut koloni hidroid. Contohnya Obelia sp. Koloni hidroid dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis. Zat tanduk dan jaringan hidup di dalamnya disebut choenosarge. Paling sedikit diamorphid atau 2 macam polip, atau polymorphid, poli pemangsa, dan poli reproduktif. Poli pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Sedangkan poli reproduksi secara aksesual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Poli ini tumbuh dari Hydrochaulus dan Hydrohyja atau gastrozoid. Medusa hidrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai dengan 6,0 cm. Biasanya, tepi lonceng melekuk ke dalam yang disebut dengan velum. Tentakel dilengkapi dengan nematozoid yang terletak di tepi lonceng. Mulut terletak pada ujung manubrium di tengah sumbu umbrella. Berikutnya adalah susunan saraf medusa lebih baik daripada polip. Tepi lonceng selain berisi sel indera, dia juga mengandung 2 macam alat indera yang sejati. Yang pertama, ocellus sebagai fotoreseptor, yang kedua statocyst sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentakel.
Beberapa jenis medusa bersifat fototaksis negatif dan fototaksis positif, dan ada pula yang tidak memperlihatkan fototaksis, seperti reproduksi, aseksual dan seksual. Yang pertama itu seksual pada poli dan seksual pada medusa. Tidak semua jenis koloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas atau Physalia dan Velella. Koloni Velella terdiri atas sebuah gastrozoid, gonozoid, dan datilozoid. Yang pertama, koloni Physalia terdiri atas gastrozoid dan di dalamnya terdapat tentakel yang dipenuhi oleh nematosid.